Shalom semua, apa kabar kalian semua? Ya, minggu ini kita ketemu lagi. Meskipun ibadahnya online, kita tetap semangat ya. Yuk mari kita mulai ibadah minggu ini. Pengorbanan
Amin. Ya, sekarang kita akan bersyukur pada Tuhan karena kita diberi kesehatan, diberi kehidupan, karena Tuhan telah itu adalah cara Tuhan untuk membuktikan kasih-Nya kepada kita. Cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya kau jawaban, hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau cinta, hanya kau yang menjadi tempat jawaban, hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta, hanya kau yang menjadi tempat jawaban, hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta, hanya kau yang menjadi tempat jawaban, hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih
Tuhan. Nah, sekarang kita akan kembali semangat karena Tuhan telah memberikan segalanya untuk kita, jadi kita harus memuji Tuhan dengan semangat. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Shalom anak muda remaja sekalian. Saya harap kita semua dalam keadaan yang baik, jasmani dan rohaninya. Oke, kita akan belajar firman Tuhan tentang expand yourself. Artinya
bagaimana kita mengembangkan diri ini untuk jadi pribadi yang lebih baik. Oke, kita akan baca firman Tuhan dalam Amsal 13 ayat 4b. Di situ dikatakan, hati orang rajin diberi kelimpahan. Nah, tentu kelimpahan ini maksudnya bukan hanya kelimpahan secara materi, ya kan? Karena tidak mungkin orang rajin itu hanya diberkati secara materi, tapi pasti hal-hal rohani secara karakter, secara mental juga akan diberkati oleh Tuhan. Nah, tapi apalah artinya sebuah kerajinan tanpa satu tujuan? Kita rajin belajar, tujuannya untuk apa? Pasti ada tujuannya kan, misalnya untuk supaya ranking ya, antar satu angkatan ya kan? Pasti ada tujuannya. Nah, kalau udah ada tujuannya sekedar rajin aja, untuk apa gitu loh kan? Nah, sama seperti hidup, without purpose life is nothing and boring. Tanpa tujuan hidup itu tidak ada artinya dan membosankan. Bahkan ada yang mengatakan lebih baik mati daripada hidup tanpa tujuan. Ya, masuk akal sekali, karena ya kita hidup pasti ada maksud dan tujuannya. Kalau nggak punya arah, bosen gitu loh. Terus untuk apa hidup gitu loh kalau tanpa tujuan kan? Nah, memang tujuan hidup itu memuliakan Allah secara rohani, secara ya kenyataannya memang tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan. Tetapi kita akan belajar kali ini bagaimana secara teknisnya, jadi cita-citanya, lalu mental kita, lalu kapasitas kita, gimana kita cara mengembangkannya. Nah, mencari arah hidup ini memang membingungkan. Saya yakin kita semua ketika kita coba bayangkan 10 tahun ke depan kita akan jadi apa, bekerja apa, ini tidak akan pernah terjawab dengan pasti. Coba bayangkan juga 20 tahun ke depan, menikah dengan siapa, nanti kerjanya apa lagi, berubah lagi kan. 30 tahun ke depan bayangkan. Wah, ini pertanyaan yang tidak akan pernah bisa dijawab oleh siapapun, karena siapapun tidak akan bisa mengetahui 10, 20, 3 tahun ke depan. Bahkan 1 minggu ke depan tidak ada yang tahu. Nah, jadi mencari tujuan hidup bukan lewat pertanyaan 10 tahun ke depan lagi aku seperti apa ya. Nah, ini tidak bisa pasti gitu loh. Dan memang kadang-kadang ada berita-berita itu yang tidak menyenangkan. Ya, saya sering lihat di sosial media beritanya seperti ini, usia 20 tahun orang ini, anak muda ini sudah bisa membeli rumah seharga 3 miliar, sudah punya mobil seharga 200 miliar misalnya ya kan. Berita-berita seperti ini yang sangat tidak mendidik gitu. Dan apa faedahnya? Saya yakin yang nulis berita juga tidak akan sukses. Kalau dia sukses dia tidak mungkin nulis berita ya toh. Ini berita yang tidak mendidik, tidak perlu dibaca, tidak perlu dihiraukan. Nah, karena ukuran kesuksesan, ukuran keberhasilan hidup seseorang tidak ditentukan soal materi, tapi lebih kepada soal mental, soal kejiwaan, dan soal kebahagiaan. Seberapa bahagia kita bisa hidup, karena tidak semua orang kaya itu bahagia. Tidak semua orang miskin itu sedih dan menyedihkan ya. Nah, masa muda ini masa yang sangat singkat untuk merajut masa depan. Karena ketika kita mengalami perubahan, satu perubahan fisik, makin tua, kesempatan untuk mengembangkan diri itu pasti berkurang.
Lalu perubahan status dari single menjadi menikah. Ini waktumu akan jauh lebih banyak berkurang untuk mengembangkan diri. Pasti waktu lebih banyak untuk keluarga. Lalu belum lagi faktor-faktor eksternal, misalnya ada kecelakaan atau tahu-tahu dapat rezeki nomplok ya, tahu-tahu dapat 10 M gitu ya. Amin ya Allah ya kan. Tapi nah itu kan bisa mengubah gitu loh. Padahal rencana Tuhan itu belum tentu, ya kan? Belum tentu apa yang kita pikirkan dan apa yang dunia berikan itu belum tentu itu rencana Tuhan. Nah, dulu saya pernah protes sama salah satu orang. Sikap dia adalah menghakimi, sama kayak berita tadi. Dia menghakimi orang muda yang tidak berhasil, dikatakan itu malas. Katakan anak muda itu tidak berusaha dengan keras. No, saya bilang masa muda itu masa yang sangat singkat. Tidak bisa kita hakimi orang-orang muda kalau tidak sukses, karena orang-orang muda, anak-anak muda itu sedikit yang punya kesadaran bahwa waktunya itu sangat singkat. Nah, maka dari itu kita yang tahu, kita yang belajar, dan kita yang sadar bahwa waktu ini sangat singkat untuk membangun masa depan. Ayo kita sama-sama memanfaatkan kesempatan mumpung masih ada, sebelum ada sesuatu terjadi. Nah, kesempatan ini akan ada ketika kita punya kemampuan dan kemauan. Ketika ada kesempatan kita tidak punya kemauan, percuma. Ketika ada kesempatan tapi kita tidak punya kemampuan, percuma juga. Kan? Misalnya punya cita-cita jadi penyanyi terkenal, punya cita-cita, kemauan oke ada, kemampuan tidak diasah, ya. Kemampuan tidak diasah, tidak pernah belajar menyanyi, tiba-tiba ada kesempatan, ditawari, tahu-tahu ada produser TV jalan-jalan lagi casting di jalan cari penyanyi di jalanan, siapa yang ketika kita ditawari, deng, nah kesempatan ada, kemauan ada, cita-cita ada, kemampuan tidak ada, useless, nothing, ya. Nah, jadi masa muda itu kesempatan, punya banyak waktu, punya tenaga yang lebih untuk kita bisa lebih mengeksplor diri. Today is your opportunity to build the tomorrow you want. Hari ini adalah kesempatan untuk membangun masa depan atau hari esok yang kamu inginkan. Nah, jadi masa yang muda ini kesempatan yang tidak semua orang punya, karena masa muda itu singkat. Usia SMP SMA itu hanya 6 tahun, ya. Sedangkan masa setelah SMP SMA panjang ya. Jadi masa-masa muda itu kesempatan sebenarnya, dan kesempatan emas, tapi singkat gitu loh. Dan tidak semua orang bisa memanfaatkan kesempatan itu. Nah, jadi selagi kita punya kesempatan, ayo manfaatkan. Nah, jangan minder, jangan karena aku lahir di keluarga yang tidak mampu, lalu mukaku juga pas-pasan, ya kan, terus tidak bisa ini, tidak bisa itu, jangan minder. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, dengarkan, some broken faces can still hold beautiful flowers. Vas bunga yang pecah sekalipun, dia masih bisa jadi wadah untuk bunga yang cantik. Jadi tidak ada kita punya pikiran harusnya ya, kelemahan itu tidak bisa diatasi. No, justru kelemahan itu yang harus kita tantang. Nah, coba kalian list di rumah, ini kelebihan, ini kelemahan. Ya, mungkin lebih banyak kelemahan, lebih mudah nulis kelemahan daripada, tapi tidak usah pusing dengan itu. Nah, kelemahan ini jangan diabaikan,
justru kelemahan ini jadikan challenge, jadikan tantangan. Oh, ini harus aku atasi, ini yang harus aku atasi, ini yang harus aku atasi. Ya. Nah, sedikit kesaksian, saya dulu tidak bisa ngomong di depan orang, sangat-sangat malu sekali. Tapi ketika saya tahu bahwa tujuan hidup saya harus punya kemampuan berbicara di depan orang, nah ini saya jadikan tantangan, kelemahan. Saya tahu kelemahan saya harus bisa, pokoknya saya harus bisa, tidak mau tahu, harus bisa belajar di depan kaca, ngomong sendirian, di depan kamera, ya, coba berbagai macam teknik. Nah, oke, ada 3 hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah expand adalah mengembangkan diri sendiri atau memperluas kapasitas. Jadi seperti tadi kita list kelebihan kelemahan. Nah, kelemahan ini yang perlu kita tantang. Jadi kelebihan kan sudah punya. Kelemahan ini kan yang tidak kita punya. Jadi kelebihannya diperluas. Jadi nanti kelemahan akan jadi kelebihan kita. Nah, yang kedua adalah explore kemampuan, bagaimana kita menambah pengetahuan, menambah kemampuan, menambah keahlian. Nanti saya akan jelaskan lebih dalam. Nah, ekstrak yang ketiga adalah berkarya. Jadi setelah kita mempunyai kapasitas yang lebih luas, kita punya pengetahuan, kemampuan, keahlian, percuma kalau tidak dibuat suatu karya. Oke, sebelum itu kita akan baca firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tertanam dalam firman Tuhan adalah dasar bagaimana kita mengembangkan diri. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena pelanggaran terhadap firman Tuhan bisa mengagalkan tujuan hidup kita. Contoh, kita sedang expand. Kita list kelebihan dan kelemahan. Kelemahannya lebih banyak. Nah, firman Tuhan ini akan menguatkan kita supaya kita tidak minder. Ya, punya kelemahan banyak sekali. Gimana ini terus tidak bisa ini itu. Akhirnya minder, tidak jadi mengembangkan diri. Ya kan? Padahal jelas ya, firman Tuhan mengatakan rancanganku bukan rancangan kecelakaan. Tuhan sudah menenun kita sejak kita dalam kandungan. Tuhan tidak pernah menciptakan kita seperti barang rongsokan. Tentu kita pasti berguna, kita punya talenta, kita punya kelebihan-kelebihan yang Tuhan berikan, dan kelemahan-kelemahan itu juga Tuhan berikan supaya kita mau challenge yang namanya kelemahan. Lalu ketika kita explore, kita menambah kemampuan, keahlian, kita tidak melanggar firman Tuhan. Lalu ketika ekstrak, kita berkarya, kita tidak jadi sombong karena firman Tuhan yang membatasi kita. Kita tahu bahwa tidak boleh sombong, bagaimana harus bersikap. Firman Tuhan ini jadi dasar dari segala sesuatu yang kita buat. Expand ini bagaimana kita tahu kelebihan dan kelemahan kita. Dan yang paling utama adalah kita bisa menerima kelemahan dan kelebihan. Nah, ini saya jadikan contoh ya, diri saya sendiri supaya lebih mudah. Karena ya saya mengenal diri saya sendiri ya kan. Kalau pakai contoh orang lain kan agak sulit gitu. Nah, kelemahan misalnya saya tahu saya tidak bisa bicara di depan umum. Ini kelemahan saya. Lalu dulu bukan sekarang. Nah, kelebihan saya adalah misalnya mudah mengingat ya, misalnya ini. Nah, lalu saya sudah tahu tujuan saya bahwa saya harus banyak bicara di depan umum. Nah, saya harus terima dong, diri saya lemah. Dan masih banyak kelemahan-kelemahan lain. Sulit untuk bersahabat, ya kan, sulit untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, kita terima dulu. Kalau kita tolak dulu, maka kita akan sulit mengembangkan diri kita. Lalu harus punya yang namanya motivasi.
untuk mengembangkan diri. Karena motivasi ini penting untuk menyemangati, dan tanpa motivasi akan sulit ya, karena kayak mobil ya, nggak ada bensinnya. Nah, motivasi itu seperti itu, kayak bensin, bahan bakarnya yang membakar kita untuk terus melaju. Lalu explore. Jadi explore ini bagaimana knowledge kita ditambah melalui baca banyak buku, lalu lihat banyak pengetahuan di internet ya kan, juga kita bisa belajar dari orang lain, bisa melalui pendidikan formal, informal ya. Nah, kita harus banyak-banyak belajar memang, karena life is learning. Tanpa belajar hidup itu tidak akan berarti sia-sia, tidak akan berarti apa-apa. Nah, harus banyak baca buku, karena saya tahu bahwa hidup saya harus banyak bicara di depan orang, dan ini butuh kemampuan yang lebih, maksudnya butuh pengetahuan yang luas, butuh pengetahuan yang banyak. Saya harus banyak baca buku dong, ya kan? Buku tebel-tebel segini-segini itu harus dibaca ya kan, karena dari situ sumber pengetahuan. Tidak tahu sudah berapa banyak buku yang sudah saya habiskan saya baca gitu. Karena itu penting untuk ya pengembangan diri saya. Tentu kita semua juga harus sama seperti itu ya kan. Misalnya kamu mau jadi apa, misalnya ahli kecantikan, ya harus juga banyak-banyak belajar, banyak-banyak cari tahu ya kan. Sekarang ini arus informasi sangat mudah, dan saran saya adalah fokuslah pada satu bidang itu, expertlah dalam bidang itu. Jadi jangan sampai kita setengah-setengah ya, misalnya mau belajar kecantikan terus belajar otomotif, ini sudah tidak nyambung ya tuh. Kalau kita setengah-setengah seperti itu, nah kita tidak akan jadi orang yang expert di bidang itu. Percuma expand, explore, dan ekstrak tapi tidak expert ya kan. Nah, perlu yang namanya time management. Jadi kita harus atur waktu supaya kita benar-benar expert di bidang itu. Misalnya, saya pakai contoh diri saya sendiri saja ya, supaya mudah. Nah, kalau saya misalnya jadi pendeta ya kan, nah ini saya dididik bahwa harus bisa banyak hal. Ini itu semuanya bisa. Pendidikan saya seperti itu, harus bisa ilmu apa, setengah-setengah semua. Memang itu tujuannya untuk supaya kalau ada jemaat yang nanya saya bisa jawab, paling tidak saya tahu ya kan. Namanya juga dididik sebagai gembala, itu ya namanya gembala sih, harus banyak tahu gitu loh. Kalau tidak banyak tahu nanti jemaatnya nanya tidak bisa jawab, malah repot ya kan. Nah, jadi harus banyak belajar. Jadi ilmu macam-macam itu harus saya pelajari, dan itu yang ya memang sudah bagian dari tanggung jawab ya kan. Kalau kita mau ekspor di satu bidang, fokuslah di bidang itu ya kan? Supaya tidak setengah-setengah jadinya. Nah, perlu juga resource management. Resource management ini dalam artian kita punya apa, misalnya kita punya waktu yang banyak, jadi kita harus bangun susun strategi gitu. Jadi misalnya mau jadi ahli kecantikan, nah kita manage waktu, kita punya berapa banyak waktu ya kan, yang kita bisa gunakan untuk menambah pengetahuan di situ, menambah keahlian di situ. Nah, resource ini apa yang kita punya, misalnya kita list dulu, uang nggak punya tapi wifi gratis ada. Nah, ini bisa jadi tempat nih. Jadi kita bisa jadi kreatif di situ. Kita bisa caranya cari ilmu pengetahuan itu bisa lewat sini. Nggak harus semuanya membutuhkan uang ya kan. Nggak semuanya juga butuh yang namanya harus punya banyak ini itu supaya kita bisa berhasil. No ya. Sekarang ini arus informasi mudah, tentu ini sangat memudahkan kita untuk mengembangkan diri, apalagi yang namanya pengetahuan, sangat mudah sekali
kan bisa banyak ya di dunia internet luas sekali. Lalu ekstrak ini harus ukurannya adalah effort itu punya dampak bagaimana karya kita itu bisa dinikmati orang lain, ya kan. Percuma kita punya pengetahuan, percuma kita punya kemampuan, tapi tidak diekstrak, tidak dikeluarkan. Untuk apa gitu loh. Nah, terutama ya, yang namanya karya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi tidak ada ruang bagi kita untuk kita bisa menyombongkan, dan karena semua sudah Tuhan kasih. Nah, ini semua apa yang kita buat ada beberapa limit. Apa limit itu? Limit pertama adalah don't stop until you are proud of yourself. Jadi batasannya ini. Jadi jangan berhenti kalau kita belum bangga dengan diri kita sendiri. Pasti nilai atau kata bangga itu sulit sekali disematkan kepada manusia, karena manusia itu sifat dasarnya adalah tidak pernah mudah puas. Berarti kalau yang mudah puas bukan manusia, mungkin ya kan. Oke. Manusia itu sifat dasarnya adalah tidak mudah puas. Kalau kita mudah puas ya saya tidak tahu ya, mungkin ekspektasi kita atau pengetahuan kita terbatas, tidak sampai sejauh itu. Dulu juga saya pernah punya keinginan tidak tinggi banget gitu ya wis pokoknya selesai, kelemahan itu bisa diatasi, sudah selesai. No, ternyata tidak hanya itu. Ternyata setelah belajar, setelah cari tahu, ternyata masih ketinggalan jauh gitu. Wah, belum bisa bangga dong kalau belum mencapai atau bahkan melebihi orang lain, ya kan. Ini berbeda dengan sombong ya. Jadi bangga itu bagaimana kita menghargai, mengapresiasi diri kita sendiri. Sampai kita tahu, oh ternyata aku bisa ya, ternyata wah inilah karyaku. Dan itu tidak perlu diperkatakan ke orang lain. Lalu limit yang kedua adalah batasan yang kedua adalah berani berdiri di hadapan Tuhan dan mempertanggungjawabkan hidup kita, talenta kita. Jadi ini batasnya. Ya memang ini sedikit agak kontras ya. Jadi maksudnya sesungguhnya artinya tidak ada batas untuk kita. Artinya sampai kita benar-benar bangga, sampai kita benar-benar berani di hadapan Tuhan kita mempertanggungjawabkan hidup kita. Itulah batasan kita berkembang. Artinya ya sampai seluas-luasnya. Nah, jangan kita minder. Don't compare your life to someone else. Manusia itu tidak bisa dibandingkan karena unik. Tidak mungkin membandingkan sesuatu yang berbeda. Contoh, kamu membandingkan mobil dengan soto, gimana cara membandingkannya? Tidak bisa. Manusia juga sama, bukan sama-sama manusia, benar, tapi sejatinya berbeda. Keluarga A, keluarga B, lahir di tanggal berapa, diasuhnya seperti apa, makanannya apa, pendidikannya seperti apa, ini kan beda sudah. Memang sama-sama manusia, tapi ini sudah beda, tidak bisa, kecuali sama-sama makan, sama-sama lahir di keluarga ini, sama-sama lahirnya tanggal berapa, kan itu tidak mungkin. Artinya unik. Unikan itu tidak bisa dibandingkan. 20 tahun orang itu sudah bisa beli mobil 3 miliar. Ya kita tidak bisa bandingkan, kita tidak lahir juga seperti dia gitu loh. Tidak bisa dibandingkan, makanya jangan bandingkan hidup ini dengan orang lain. Hidup ini tidak perlu dibanding-bandingkan, tetapi harus disandingkan kepada Sang Pencipta. Jadi harus disandarkan kepada Tuhan supaya kita benar-benar mengerti untuk apa kita dicipta dan apa yang Tuhan beri, apa yang Tuhan tidak beri, dan kita harus raih itu, ya kan. Jadi mungkin Tuhan ingin kita berusaha. Kadang-kadang yang menghalangi kita berkembang bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Karakter kita yang keras kepala, karakter yang sombong, yang nggak mau dengar nasihat, mungkin mudah minder,
karena lihat orang lain lebih baik. Stop itu semua, karena hidup itu tidak perlu dibandingkan dengan siapapun. Allah tidak mungkin merancangkan yang buruk kepada orang yang tak pun mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada sebenarnya kita minder, kita juga tidak perlu juga merasa orang lain jauh lebih baik. Oh, you are unique, you are unique, tidak ada duanya. Seburuk apapun keadaan kita unik. Justru ketika kita tahu keadaan kita buruk, disitulah kesempatan. Suatu sekolah itu bisa dikatakan sekolah baik yang seperti apa? Apakah dia seleksi murid-murid yang pintar masuk, lalu dia menghasilkan murid-murid yang pintar-pintar? Oh, itu bukan sekolah yang baik. Sekolah yang baik itu seperti apa? Sekolah yang baik itu dia terima siapa saja, tidak usah seleksi. Oh, murid yang nilainya 9 semua baru diterima. No, murid nilai 6, 3, 2, 1 dia terima, dia hasilkan jadi nilainya 9. Itu sekolah yang baik. Kehidupan kita juga sama. Artinya seberapa buruk kita, nah gimana kita menyekolahkan diri kita sendiri supaya jadi lebih baik. Itu pribadi yang punya mental baja di hadapan Tuhan. Nah, Mazmur 18 ayat 19 sampai 20 mengatakan, mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Jadi mari kita semua sadari bahwa ada kesempatan, masih ada kesempatan, dan kita harus manfaatkan kesempatan itu. Tidak semua orang punya kesempatan itu. Jangan minder, manage benar-benar waktu kita, manage benar-benar apa yang kita punya, challenge kelemahan kita, jadikan itu kelebihan. Dan God bless you. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala sesuatu yang sudah Kau beri. Kami tahu bahwa kami punya Tuhan yang hebat. Kami tahu bahwa hidup kami bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh damai sejahtera, rancangan yang penuh dengan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Perlengkapi kami, lindungi kami Tuhan, untuk terus kami dapat hidup mengiring Engkau dengan membuat kehidupan kami jauh lebih baik lagi. Kami berusaha dengan keras, semangat untuk memperbaiki diri, menambah kemampuan, pengetahuan, dan berkarya untuk banyak orang, terutama untuk kemuliaan nama. Inspirasi kami Roh Kudus, dan sadarkan setiap kami yang mungkin tidak menyadari bahwa kesempatan ini tidak banyak. Jangan sampai Tuhan kami menyesal keadaan kami nanti. Ketika kami tahu ini, ketika kami sadar ini, kami mau sungguh-sungguh memanfaatkannya agar nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.